Halo pemirsa, sahabat di Gandemayu Channel, kembali kami berbagi di seputaran tanaman herbal yang sangat berkhasiat. Di depan kami sudah ada pohon legundi ya. Pohon legundi merupakan tanaman herbal yang sudah terkenal dalam dunia medis. Ya, adapun nama daripada ilmiah dari tanaman legundi ini adalah Vitek trifolia ya. Kalau di Bali ini namanya lili gundi. Ya, sedikit berbeda ya, lili gundi. Kalau bahasa Indonesianya ya legundi ya. Selain sebagai tanaman herbal dan tanaman obat yang berkhasiat, para pecinta bonsai juga memburu tanaman legundi ini sebagai bonsai karena di samping daunnya yang kelihatan sangat indah, terkadang di saat-saat tertentu juga ini berbunga, bunganya sangat indah. Jadi bentuk dan karakter batang juga sangat menunjang untuk dipakai bonsai ya. Jadi kali ini sebelum kami lanjut juga terima kasih yang sudah selalu support, selalu menonton video-video kami. Tak lupa kami selalu mengucapkan banyak terima kasih yang sudah mampir di Gandemayu Channel. Semoga selalu berbahagia, selalu saudara-saudara semua, para pemirsa dimanapun berada, sehat, selalu di bawah perlindungan Yang Maha Kuasa. Oke, lanjut saja. Jadi tanaman legundi ya, selain sebagai bonsai juga ini merupakan tanaman obat. Yang berfungsi adalah daun daripada legundi ini. Salah satunya ya, dari berbagai sumber kami kutip, daun legundi ini ternyata bisa untuk menghilangkan, artinya untuk mengatasi nyamuk ya. Jadi kalau di ruangan kita banyak ada nyamuk, ini bisa digunakan daunnya. Caranya jadi bisa dipakai sebagai hiasan, seperti bikin pot ya, seperti bikin apa namanya itu, ada botol yang ditaruh air, kemudian ini ditaruh di atas atau ditaruh saja di tempat biasanya banyak nyamuk, atau ditaruh di lantai ya. Jadi itu salah satu kegunaan daripada daun legundi ya. Selain itu juga dari dunia pengobatan medis juga daun legundi ini ternyata bisa mengatasi, membantu penyembuhan sakit tenggorokan ya. Jadi bisa diminum ya. Caranya jadi ini di beberapa ya, mungkin beberapa gram, atau mungkin bisa dicari secukupnya, direbus dengan 3,5 gelas hingga menjadi 1 gelas. Itu bisa diminum 1 hari sekali saja untuk atasi sakit tenggorokan. Kemudian yang kedua bisa mengobati rahim bengkak pada wanita. Jadi caranya sama juga, diminum ya, direbus. Namun kalau rahim bengkak pada wanita, ada baiknya dikonsultasikan dulu pada dokter atau yang lebih tahu tentang hal itu, baru ini digunakan daun ini itu ya. Kemudian bisa mengobati batuk ya. Air rebusan dari daun legundi ini bisa juga membantu penyembuhan penyakit batuk. Jadi caranya sama seperti tadi, direbus ya, direbus. Kemudian bisa menghilangkan penyakit gatal. Caranya kalau penyakit gatal ini bisa dicari secukupnya, kemudian direbus. Air dari rebusan itu dicampur air dingin ya, dikasih garam. Itu dipakai mandi. Kemudian bisa juga membantu penyembuhan penyakit TBC ya, tuberkulosis ya. Jadi TBC itu muntah, ada penyakit di gangguan di paru-paru, terkadang itu penyakit yang menular, juga penyakit yang sangat berbahaya. Dan dari sumber yang kami kutip, daun ini bisa juga membantu penyembuhan penyakit TBC. Kemudian bisa membantu mengobati penyakit cacingan pada anak-anak ya. Untuk mengatasi penyakit cacingan pada anak-anak, jadi sama, kita rebus 1 gelas saja ya, mungkin 1,5 gelas ini ya, cari secukupnya. Untuk diminum ke anak-anak itu hanya 1 sendok saja ya. Kemudian bisa juga mengobati sesak napas. Kalau sesak napas bisa dengan cara diminum,
Kemudian bisa juga di cara ini digiling kayak bikin scrub, dicampur garam, dicampur minyak zaitun dikit, digosok-gosokkan pada bagian leher, bagian dada, bagian depan dada itu ya. Jadi digosok-gosokkan pelan seperti masas. Nah, ini dipercaya bisa juga membantu penyembuhan sesak napas. Ya, yang kemudian juga daun ini bisa meredakan sakit kepala. Jadi kalau meredakan sakit kepala ini bisa direbus seperti yang tadi dan diminum. Kemudian bisa tadi sudah ya mengusir nyamuk. Ya, kemudian daun ini selain beberapa khasiat daripada daun legundi ini secara medis, juga di Bali mempunyai kepercayaan bahwa daun legundi ini bisa juga dipakai obat non medis ya, non medis dengan perpaduan bawang merah, garam, dipakai scrub untuk menghilangkan penyakit non medis. Ya, mitos apakah itu fakta? Jadi itu adalah sebuah tradisi kepercayaan dan merupakan warisan leluhur nenek moyang Nusantara ya. Jadi penyakit non medis. Kemudian ada juga daun legundi atau pohon legundi ini untuk mengatasi penyakit non medis. Itu ketika secara nggak sengaja kita menemukannya, mungkin daun pohon legundi ini kita banyak jumpai di pinggiran pantai ataukah di pinggiran sungai. Ketika ada saudara-saudara kita yang memelihara sapi, ketika mau memandikan sapi, secara nggak sengaja daun legundi ini ada yang mungkin menyentuh tanah ya, ada yang mungkin menyentuh tanah ya, mungkin begitu tumbuhnya ya. Kemudian sapi itu buang kotoran di sini, artinya dipakai daun legundi ini dipakai alas. Kemudian ini ada kotoran sapi sampai mengering. Setelah itu sampai mengering, tiba-tiba ada anjing di atas kotoran sapi ini. Anjing itu buang kotoran. Jadi mitos atau fakta itu dari sudut pandang pengobatan non medis atau hal yang berbau mistis di Bali ini dipercaya bisa dipakai obat. Jadi sangat lucu ya, kotoran sapi dan kotoran anjing di atas daun legundi bisa dipakai obat untuk penyakit non medis. Ya, percaya atau tidak, itulah kenyataannya yang berkembang dari beberapa sumber di Bali, dan ada beberapa yang bisa disembuhkan dengan penyakit non medis dari obat ini. Jadi caranya bagaimana? Ya, jadi itu diolah mungkin menjadi suatu obat, mungkin dipakai minyak atau dipakai apa ya. Jadi itu rahasia daripada masing-masing. Kalau di Bali namanya balian atau tapaan atau juga dukun atau juga tabib ya. Jadi itu rahasia. Kalau ingin tahu lebih lanjut rahasia daripada pengolahan itu, jika teman-teman, saudara-saudara, para pembolang, sedulurku, kawan-kawan di seluruh Nusantara yang menemukan, bisa ditulis di kolom komentar, nanti bisa kita lewat WA ya. Jadi itu sifatnya privasi. Mungkin ada juga yang tahu di bidang itu, ada mantra-mantra khusus ya. Jadi itu merupakan obat untuk non medis yang percaya di bidang itu. Sekali lagi, percaya atau tidak, mitos atau fakta, namun itulah budaya Nusantara. Dan kembali kami ungkapkan bahwa animisme dan dinamisme sudah ada semenjak ada agama di Nusantara. Jadi kita harus juga menghormati apapun peninggalan dari para leluhur Nusantara yang bersifat di luar logika ya. Jadi mungkin saja para saudara-saudara yang lebih pintar, yang mempelajari yang namanya sastra, ada sastra-sastra atau lontar-lontar tertentu yang mengungkap tentang dunia pengobatan non medis, khususnya pakai daun lili gundi yang ada kotoran sapi sama kotoran anjing. Jadi mungkin saja ada yang mengungkap lontar ataukah buku yang ditulis oleh para leluhur tentang itu. Tapi kami mohon maaf, tidak bersumber dari itu, bersumber dari pengalaman, bersumber dari studi banding, juga bersumber dari rasa. Jadi begitu kira-kira saudara-saudara yang ada di seluruh Nusantara, para pemirsa, teman-teman di seluruh Nusantara, bahkan yang tinggal di luar negeri, semoga
ini bisa bermanfaat. Sekali lagi kami minta maaf jika ada salah kata, dan sekali lagi kami meminta maaf bukan bermaksud menggurui, hanya berniat berbagi secuil apa yang kami tahu. Semoga ini bisa bermanfaat khususnya bagi yang memerlukan, karena ketika kita mempunyai sedikit kelebihan, sedikit pengetahuan, kalau kita mau berbagi, itu alangkah indahnya, akan lebih bermakna. Ya, ketimbang kita mempunyai banyak pengetahuan namun kita pelit untuk berbagi, atau juga kita gak akan bawa mati. Oke, sekian, terima kasih. Salam Rahayu, salam herbal anak kampung, salam buat semua saudara-saudara. Terima kasih yang sudah selalu mendukung dan selalu hadir menonton video-video kami. Dan tak lupa juga kami selalu berminta maaf jika ada salah kata, karena manusia tak ada yang sempurna. Oke, yang belum subscribe tolong dibantu subscribe, like, share, juga komentar, sehingga kami bisa bersemangat lagi berbagi banyak hal di dunia, di seputaran dunia herbal, daun-daunan pengobatan. Dan nyalakan tombol notifikasinya, padamkan tombol yang berwarna merah hingga berubah menjadi warna abu, sehingga tidak ketinggalan lagi video-video yang akan kami upload di video berikutnya. Oke, bye-bye, salam Rahayu, salam herbal anak kampung. Terima kasih. Wahai sahabat, saudara seluruh dunia, marilah jaga. Nah, inilah diakra yang ada di Bulaki sedang main alam semesta. Sudah tugas kita manusia bersyukur akan karunia Maha Kuasa. Apalagi yang kurang selain bulan dan bintang, juga udara segar, pegunungan. Apalagi yang kurang selain bulan dan bintang, matahari juga bersinar menerangi alam semesta. Apalagi yang kurang selain bulan dan bintang, juga udara segar, alam pegunungan.